Nilai modus dari data pada tabel adalah. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu letak kelas modusnya. Nah, letak kelas modusnya ditandai dengan frekuensinya yang paling besar. Sehingga coba lihat di sini frekuensinya yang paling besar adalah 12 sehingga letak kelas modusnya adalah antara 50 sampai 59. Nah, rumus modus itu sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali lebar kelasnya adalah K. Coba lihat TB-nya berapa? Ini kan 50 dikurang 0,5 akan jadi 49,5 plus D1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah sesudahnya. Sehingga D1-nya bisa saya hitung 12 kurang 8 itu adalah 4 per 4 ditambah D2-nya itu 12 kurang 9 itu adalah 3 dikali lebar kelasnya adalah 10. Maka akan jadi 49,5. 4 kali 10 itu adalah 40 sehingga 40 per 7 sehingga jawabannya adalah yang D. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 12 cm. Jika P titik tengah CG, maka jarak titik P dengan garis HB adalah. Oke, ini kubusnya. Pada soal dikatakan bahwa rusuk kubus adalah 12 cm. Maka di sini saya tulis 12 cm, ini 12. Oke. Terus katanya titik P itu adalah tengah-tengahnya CG, maka di sini saya tentukan nih titik P-nya. P, maka di sini pasti 6 karena di tengah-tengahnya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik P ke garis HB. Saya gambarkan dulu garis HB-nya. Nah, ini ruas garis HB-nya. Terus yang ditanyakan adalah jarak titik P ke garis HB. Nah, maka kalau kalau yang ditanyakan jarak titik ke garis, maka jaraknya adalah tarik garis secara tegak lurus dari titik P ke garis HB. Maka saya tarik nih secara tegak lurus. Nah, misalkan ini oke. Oke, misalkan titik pertemuan ini saya namakan dengan titik T. Oke. Nah, untuk mencari panjang PT yaitu jarak titik P ke garis HB, maka kita bentuk segitiga yang melalui titik P dan garis HB. Oke, saya gambarkan pakai yang biru. Oke, saya gambarkan segitiga barunya. Nah, inilah segitiga yang terbentuk, segitiga yang biru. Coba perhatikan bahwa panjang HP ini sama dengan panjang BP. Sehingga segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Nah, segitiga ini saya keluarkan biar terlihat. Saya pisahkan keluar. Oke. Setelah itu oke. Oke. Nah, ini segitiganya saya keluarkan. Maka ini H, B, ini P-nya. Nah, terus yang garis merahnya saya gambarkan garis merahnya. Nah, ini garis merahnya. Oke, misal di sini kan T ya. Oke. Nah, coba lihat HB ini kan diagonal ruang. Jadi panjang diagonal ruangnya itu adalah 12 akar 3 karena rumus diagonal ruang itu adalah sisi akar 3. Karena 12 akar 3 karena T ini pasti di tengah-tengahnya. Kenapa ini? Karena ini sisi segitiga sama kaki, maka pasti T-nya adalah di tengah-tengahnya. Oke, karena panjang HB itu adalah 12 akar 3, maka HT ini akan jadi 6 akar 3. Di sini 6 akar 3. Setelah itu saya cari panjang HP-nya. Coba lihat HP pada segitiga yang atas ini. Maka HP bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Sehingga HP sama dengan akar
ini kan 12 ya. Sehingga 12 kuadrat tambah 6 kuadrat berarti 144 tambah 36 sama dengan akar 180. 180 itu sama dengan 36 kali 5 sehingga 6 akar 5. Sehingga di sini adalah 6 akar 5. Oke. Nah, untuk mencari PT-nya juga kita pakai Pitagoras karena ini siku-siku di sini. Maka PT-nya sama dengan akar 6 akar 5 kuadrat min 6 akar 3 kuadrat sama dengan, coba ini 6 kuadrat bisa kita keluarkan akan jadi, kalau keluar dari akar berarti 6, tinggal akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat akan jadi 5 min 3 sama dengan 6 akar 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Diketahui limas beraturan TABCD dengan rusuk alas 2 cm dan rusuk tegak akar 3 cm, maka berapakah nilai tangen sudut antara garis TD dan bidang alas ABCD? Oke, ini sudah saya gambarkan limasnya. Saya berikan nama, titik puncaknya itu adalah T, titik puncaknya itu adalah T, alasnya adalah ABCD. Oke, yang ditanyakan adalah nilai tangen sudut yang dibentuk antara garis TD, ini garis TD-nya, dengan bidang alas ABCD. Nah, yang pertama, saya bikin bidang baru yang melalui garis TD dan bidang alas ABCD. Maka saya bikin, maka bidangnya yang dimaksud adalah bidang TDB. Oke, saya gambarkan pakai tinta biru. Nah, ini. Nah, ini bidang segitiga TDB. Nah, sekarang titik T ini itu saya proyeksikan ke bidang ABCD. Proyeksikan. Nah, saya proyeksikan. Oke, sorry. Oke, saya proyeksikan. Kalau proyeksikan secara tegak lurus ya. Oke, ini tegak lurus ya di sininya. Oke. Di sini pasti tegak lurus ini di sininya. Tegak lurus. Nah, maka yang alfa yang kita cari itu adalah yang ini, sudut ini. Nah, misalkan garis perpotongan ini saya misalkan sebagai T aksen karena proyeksi dari T. Maka saya keluarkan bidang garisnya akan jadi, saya keluarkan bidang segitiga yang ini, itu akan jadi kayak gini. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini yang merah tadi, kalau saya namakan ini akan jadi T, ini akan jadi D, ini akan jadi T aksen. Oke. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai tangen dari sudut ini. Oke. Coba lihat TD-nya itu kan akar 3. Oke. Setelah itu coba lihat bahwa alas sisi rusuk alasnya itu kan 2, sehingga DB itu adalah diagonal sisi, maka dia akan jadi 2 akar 2. Sementara DT aksen itu kan di tengahnya, sehingga di sini akan jadi 2 akar 2 dibagi 2 jadi akar 2. Nah, masih ingat rumus tangen itu apa? Tangen itu rumusnya itu tangen alfa itu adalah demi ya, depan miring. Artinya apa? TT aksen per DT aksen. Tapi TT aksennya belum kita dapat, maka kita cari dengan Pitagoras karena ini adalah siku-siku. Maka TT aksen sama dengan akar 3 kuadrat min akar 2 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3, berarti 3 min akar 2 kuadrat itu adalah 2, sehingga akar menjadi akar 1, Akar 1 itu adalah 1.
Oke, sehingga tangannya TT aksennya udah dapat 1/DT aksennya itu adalah akar 2. Kalau kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2, yang bawahnya akan jadi 2 kali akar 2 akan jadi 2, berarti 1/2 akar 2, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke.